Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, untuk menyingkat waktu, materi saya pada pertemuan kali ini adalah pendidikan anti korupsi. Ya, sangat penting sekali memahami apa itu korupsi dan sebagainya. Karena pemahaman kita terhadap korupsi itu pasti dilakukan oleh pejabat negara, menyelewengkan dana. Padahal banyak dari berbagai macam korupsi. Sebagai contoh, misalnya saya selalu memangkas waktu, maka saya dikatakan korupsi. Ya, kalian misalnya minta uang lebih ke orang tua, mau beli buku disuruh saya 100.000, mintanya 200. Itu sudah korupsi juga namanya. Ya, oke. Materi pada kesempatan kali ini, pertemuan hari ini sangat penting sekali mendidik jiwa kita untuk tidak korupsi. Ya, saya mulai pertama itu dengan pengertian korupsi. Sebenarnya apa sih itu korupsi? Ya, korupsi itu secara harfiah itu berarti kebusukan, busuk, keburukan, bejat, ketidakjujuran, disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, atau seringkali disamakan dengan penyuapan. Ya kira-kira begitulah. Jadi korupsi itu banyak sekali macamnya. Dan pengertiannya ini yang paling kita kenal sehari-hari, korupsi itu adalah penyelewengan uang negara atau merampok uang negara atau merampok uang rakyat. Karena notabene rakyat berkuasa yang paling tinggi. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Menurut Black's Law Dictionary, Kamus Hukum, korupsi itu sebenarnya an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of order, the act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for himself for another person contrary to duty and the right of order. Ya. Jadi sebenarnya korupsi itu hanya permasalahan dati saja. And the right of order. Ya. Itu titik tekannya pengertian menurut Black Law Dictionary. Ya. Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, sebenarnya masalah korupsi itu transsistemik. Artinya korupsi itu terdapat dalam semua sistem sosial, baik feodal, kapitalis, sosialis, dan lain-lain. Korupsi juga dapat kita temukan baik dari perspektif moral, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tentunya juga dalam perspektif hukum. Ya. Jangan dikira bangsa yang besar seperti Amerika, Inggris, Belanda, kalau misalnya terjangkit korupsi, berbahaya. Maka dipastikan negaranya akan hancur. Coba kita lihat periode zaman VOC. Nah, ya, pada VOC. Kenapa VOC itu hancur? Itu ternyata salah satu penyebab utamanya adalah korupsi yang habis itu diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Hindia Belanda. Makanya ada yang mengatakan bahwa Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun ini tidak tepat. Karena VOC itu bukan Belanda. VOC itu adalah perkumpulan dagang Hindia Belanda. Jadi orang-orang yang berdagang, pengusaha-pengusaha. Iya. Ya, itu pentingnya. Oke.
Misalnya dari perspektif moral, korupsi itu ya segala sesuatu yang merusak moral atau yang mencerminkan kerusakan moral. Karena tindakan korupsi itu menjauh dari hal-hal yang baik, menjauh dari yang ideal. Ini perspektif moral. Bagaimana dari perspektif ekonomi? Korupsi itu ya pembayaran atau pengeluaran yang mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Ya, misalnya pengadaannya mau beli tanah 100 M, minta ke negara 200 M. 100 M-nya masuk kantong sendiri. 100 M-nya dibayarkan, itu korupsi. Ya. Ini dari perspektif ekonomi. Pengeluaran yang mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Tidak tepat peruntukannya. Nah, ya. Korupsi dari perspektif politik misalnya. Ya penyalah kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Saya kepala perizinan Kota Malang misalnya. Ya, nah, mau minta tanda tangan, mengeluarkan izin. Kalau misalnya tidak ada uang mukanya dalam tanda kutip suapnya, tidak akan saya teken izin kalian, tidak akan keluar. Nah, ini salah satu permasalahan juga. Ya, makanya misalnya dalam pengurusan izin, semakin banyak meja, itu menandakan berpotensi korupsi. Misalnya mau ngurus ini ada meja 9. Di setiap meja harus salaman. Di setiap meja harus ngasih amplop. Wah, kalau 9 meja berapa? Nah, ini sebagai itu. Sehingga Samuel Huntington mengatakan bahwa perilaku menyimpang dari public officer, dari pelayan publik yang dari ketentuan hukum. Nah, yang menyimpangnya itu dari ketentuan aturan yang berlaku. Pasti tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Itu titik tekannya. Ya. Oke. Sehingga secara sederhana korupsi itu ya menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Yang dalam berbagai pandangan para pakar mengasosiasikan korupsi itu sama dengan penyalahgunaan jabatan publik. Ini penyalahgunaan jabatan publik. Oke. Ya. Sebagai contoh, misalnya, apakah pungli itu korupsi? Iya. Pungli itu pungutan liar, korupsi itu. Apakah gratifikasi itu masuk korupsi? Korupsi itu. Gratifikasi apa sih? Gratifikasi itu artinya pemberian dalam arti luas. Kalian misalnya bimbingan skripsi, belum lulus, ngasih sesuatu sama dosennya, itu masuk gratifikasi. Ya. Meskipun tidak ada apa-apa karena kalian masih ada sesuatu. Tapi kalau sudah lulus, tidak ada hubungan apapun, itu namanya hadiah. Tapi kalau sebelum lulus, bimbingan biar lancar ini, itu gratifikasi, berbahaya. Dan itu adalah bagian dari korupsi. Ya, oke. Bagaimana korupsi terjadi? Para pakar banyak persepsi teori-teori yang digunakan. Yang pertama oleh Jack Bologna yang dikenal dengan sebutan teori GONE. GONE itu singkatan dari Greek Opportunity Net dan Exposure, ya, exposure. Greek itu artinya keserakahan. Korupsi itu dimulai dari serakah. Kalau orang itu tidak serakah, maka dia tidak akan korupsi. Ya, serakah. Masih ingat beberapa contoh-contoh korupsi yang ada di Indonesia yang menimpa orang besar. Misalnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Rohamur Mursi. Kemarin Menteri Sosial korupsi, Julian Batubara. Ya, ini karena serakah. Karena di dalam hatinya terdapat serakah dan ada kesempatan atau peluang untuk melakukan itu. Opportunity-nya ada, kesempatannya ada. Nah, ini ya.
Sama seperti dalam teori hukum pidana. Pemerkosaan itu bukan hanya andil pelaku, korban juga ikut memberi andil. Misalnya berpakaian seksi. Ini yang menyebabkan seseorang itu tergoda. Misalnya malam-malam rumah depan kalian lupa dikunci. Dibuka pintunya, padahal jam 1 malam. Ini kan memberi kesempatan. Nah, artinya kesempatan itu ada. Kesempatan itu dimaknain peluang. Ya, karena itu setelah keserakahan kesempatan, baru ada kebutuhan. Kita kan butuh. Ya, butuh. Needs, ada kebutuhan di situ. Kapan cepat kayanya kalau misalnya gajinya cuma 5 juta? Langsung aja 2 triliun korupsi. Wah, nah itu. Dan yang terakhir, harus diungkapkan atau exposure. Pengungkapan ini adalah tata cara tugas. Kalau di Indonesia ini tugasnya KPK untuk membongkar semua. Ya. Ini teori yang pertama atau yang dikenal dengan sebutan teori Ghosn oleh Jack Bologna. Yang kedua ada Robert Klitgaard. Ya. Rumusnya korupsi K sama dengan M tambah D dikurangi A. Ya. Korupsi itu sama dengan monopoli power, monopoli kekuasaan, ditambah discretion by official, tapi dikurangi accountability. Artinya korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban yang terbuka. Ya, misalnya siapa jadi ketua kelas? Ini ada dana sumbangan 100.000. Digunakan ini tinggal 5.000, dibuka ke publik. Nah, ini namanya akuntabilitas. Moro-moro ada kegiatan, habis kegiatan tidak ada laporan pertanggungjawaban. Loh, ini gimana laporan pertanggungjawabannya ini? Jangan-jangan uangnya pasti akan memicu pemikiran yang negatif. Ini maksudnya, sehingga diperlukan akuntabilitas, pertanggungjawabannya akuntabel gitu, terbuka, transparan, sehingga diketahui rugi atau untung. Nah, ya. Yang berikutnya dari Donald Kresse, teorinya adalah angel. Itu bisa dilakukan 3 hal. Ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi. Fraud triangle teori itu adalah fraud itu kan kecurangan. Apa itu? Triangle kan 3. Ya, teori. Kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Jadi sekali lagi kesempatan ini ada motivasi untuk melakukan perbuatan curang itu dan itu dirasionalkan. Sehingga ketiga faktor ini memiliki derajat yang sama untuk saling mempengaruhi. Ini katanya Donald Kresse. Dia menamakan teorinya fraud triangle theory. Ada 3 faktor yang menyebabkan kecurangan itu terjadi. Apa? Kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ya. Teori yang berikutnya adalah teori willingness and opportunity to corrupt. Ya. Korupsi itu terjadi karena kesempatan, lagi-lagi kesempatan. Kesempatan itu apa? Kelemahan sistem, kelemahan pengawasan, kelemahan yang lainnya. Karena ada niat. Niat didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Jadi seolah-olah teori korupsi itu tidak jauh dari yang namanya kesempatan, keserakahan, kebutuhan itu saja. Ya, makanya nanti kalau kalian jadi pejabat publik, jangan korupsi. Ya. Berbahaya, KPK sudah ada di mana? Dan yang terakhir ada teori cost benefit model. Ya, korupsi itu terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar dari biaya atau risiko. Jadi ngitung-ngitung dulu. Korupsi ketahuan nggak ya? Waduh, korupsinya cuma 10.000. Rugi nih. Kalau ketahuan, ngitung-ngitung lagi. Ya, korupsi berapa? 5 miliar. Ya nggak apa-apa lah. Kena tangkap dihukum setahun, mungkin 1 miliar saya buat suap, saya uang 4 miliar. Artinya, ya. Ini teori dari berbagai macam korupsi.
Korupsi biasanya dekat dengan kolusi, dekat dengan nepotisme. Ya, kalau korupsi itu busuk, perampasan uang negara atau penyimpangan kekuasaan, maka kalau kolusi itu artinya persekongkolan. Ya, persekongkolan, bersekongkol kali. Sehingga korupsi memang tidak bisa dipisahkan dari kolusi. Dan nepotisme. Nepotisme itu apa? Yang diambil itu adalah keluarga terdekat yang tidak ada hubungan keluarga pergi jauh. Ini namanya nepotisme, ya. Rasulullah sudah memberi contoh, ya. Ada misalnya pertanyaan, Pak, bukankah Rasulullah itu telah melakukan nepotisme? Karena pemimpin Khulafaur Rasyidin semenjak Allah meninggal, yang pertama itu Abu Bakar. Abu Bakar itu kan apa namanya? Anaknya kan Sayyidina Aisyah jadi istrinya Rasulullah. Wah, ini kan nepotisme. Ya. Habis itu Sayyidina Umar, Utsman, Ali. Wah, sebutnya kerabat dekat. Ini namanya nepotisme yang positif. Emang ada nepotisme positif? Nah, maksudnya adalah siapa sih orang yang lemah lembut mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada pada waktu itu. Ya. Siapa sih yang keberaniannya mengalahkan Sayyidina Umar? Pada waktu itu tidak ada Sayyidina Umar. Begitu juga dengan Utsman. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Sehingga memang itu kalau dikatakan nepotisme, tapi itu positif karena tidak ada. Contohnya begini, misalnya kalian punya anak. Ikut tes PNS, kalian penentunya. Anak kalian nilainya 6. Anak orang lain nilainya 9. Maka kalian jangan milih anak sendiri. Itu nepotisme. Pilih yang nilainya bagus 9. Loh, itu kan anak saya, ngapain ngurus anak orang lain? Tidak bisa. Kecuali nilai anak kamu 6, nilainya anak orang lain 6, maka kamu pilih anak sendiri. Itulah nepotisme. Tapi positif itu, karena nilai memang sama. Dan sama, saya harus memilih. Karena saya tahu potensi anak saya, maka saya milih anak saya. Gitu. Tapi kalau misalnya anak kamu nilainya jelek, jangan dipilih. Ya, logikanya begitu. Tapi pada kenyataannya, siapa sih Pak yang mau ngurus anak orang lain? Anak sendiri nggak dipilih, nanti jadi gelandangan. Itulah nepotisme. Ya, makanya. Ya, yang memilih Khulafaur Rasyidin, pengganti Rasulullah, pengganti Nabi besar Muhammad, itu bukan Rasulullah, tapi para sahabat yang percaya. Ya. Karena Rasulullah sudah meninggal. Habis itu diadakanlah pemilihan, namanya Amirul Mukminin. Siapa yang memilih? Para sahabat terdekat. Dipilihlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ingat, mereka dipilih itu tidak ambisi. Tidak ingin kaya, tidak. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar pada saat pertama kali itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah? Astaghfirullahaladzim. Dia beristighfar. Takut amanah yang diembannya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Coba kita menang pemilihan kepala desa, menang bupati, apa? Sujud syukur. Alhamdulillah. Bisa. Ya, senang sekali. Padahal itu amanah. Tanggung jawabnya besar sekali. Kalau para Khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar itu ucapan yang tertuang pertama kali, kata-katanya adalah astaghfirullahaladzim. Mohon ampunan kepada Allah. Kalau kita sekarang, alhamdulillah, wah menang. Sudah banyak bondonya ini. Jadi bupati, jadi DPRD. Jadi syukuri misalnya. Ya. Oke. Yang berikutnya, ini adalah tipologi tindak pidana korupsi. Ya, banyak sekali. Tindak pidana korupsi murni, penyuapan, penggelapan, pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, pemborongan, leveransi dan rekanan, percobaan pembatuan, mufakatan jahat, menghambat atau menghalangi proses peradilan, atau obstruction of justice. Ini adalah korupsi. Ya, korupsi. Sekarang malah trennya ini berkembang.
Apa trennya? Pengaruh. Pengaruh itu juga korupsi. Ya, dia jual pengaruh. Saya ini adalah ketua Mahkamah Agung. Nah, kalau kasus ini mau disidangkan, jangan lupa, meskipun saya tidak mengadili, saya punya pengaruh. Saya ketua Mahkamah Agung, pengaruh yang dijual berbahaya. Itu korupsi juga. Dan bahkan pengembangannya itu ada yang namanya pemberian hadiah, tapi tidak diterima, bukan hadiah uang, bukan hadiah barang. Tapi yang diterima itu ada, misalnya seperti contohnya Akil Mukhtar, mantan ketua MK itu, namanya gratifikasi seks itu. Waduh, berbahaya sekali sekarang. Ya, bermacam motif bentuknya. Hati-hati ya. Kalau sudah jadi pejabat publik, jangan sekali korupsi. Sekali korupsi, hidup kalian akan hancur, berantakan ya. Bukan hanya kalian, tapi keluarga kalian. Itu sangat berbahaya sekali. Jauh-jauh dari korupsi. Jika ingin kaya, bekerjalah yang benar. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya kita mengacu kepada undang-undang korupsi, ya, kalau misalnya kita mengacu kepada tindak pidana korupsi, coba lihat di pasal 2 misalnya. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, denda minimal 200 juta, maksimal 1 M. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya korupsi dalam keadaan bencana. Makanya kemarin pada saat Menteri Sosial melakukan korupsi, kemudian batubara siapa namanya itu banyak. Ini sudah dalam kondisi genting. Ini korupsinya dilakukan karena sudah memenuhi keadaan tertentu. Apa? Terjadi bencana, maka hukuman mati. Ya. Ternyata peradilan kita untuk korupsi belum sampai hukuman mati meskipun sudah ada dasar hukumnya ya. Karena yang selama ini diberlakukan hukuman mati itu hanya ada 2 jenis kejahatan di Indonesia ya. Yang pertama itu adalah narkoba, narkotika dan obat-obatan terlarang, yang kedua adalah terorisme. Semoga nanti korupsi ini menyusul ya. Korupsi ini menyusul. Penting ini. Misalnya yang pasal 3-nya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kesempatan, kewenangan atau sarana yang ada padanya dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini juga korupsi. Ya, pidananya seumur hidup, minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, denda 50 juta, maksimal 1 miliar. Ya. Ini adalah salah satu contoh dari persoalan korupsi. Terus ada pertanyaan, bagaimana yang dicari KPK itu? Mana yang utama? Apabila ada status korupsi, yang diincar pertama kali adalah 1, menemukan orangnya. Atau yang kedua, menyelamatkan uang negara. Ini mana yang lebih penting? Atau semuanya penting? Ya. Menangkap pelakunya atau mengembalikan keuangan negara, menyelamatkan keuangan negara. Kalau misalnya pelakunya kabur, ya dikejar. Misalnya Nasaruddin, bendahara Partai Demokrat, sampai ke Kolombia, itu butuh berapa uang itu, pakai pesawat pribadi jemput ke sana dan lain-lain. Ini ya. Ya kalau menurut saya, ya semuanya memang selain menangkap pelakunya juga harus bisa diselamatkan uang negara, uang rakyat itu. Ya, kira-kira begitu. Kalian sebagai agen of change di Indonesia, mahasiswa, pemuda, harus paham, tanamkan pendidikan anti korupsi sejak awal. Ya, ini insya Allah bisa. Kita ini sebenarnya bangsa yang besar. Ya,
Seandainya kita tidak korupsi, waduh, kita akan melimpah kekayaan kita. Kita akan menjadi bangsa penguasa dunia. Makanya mulai sekarang saya pesan kepada kalian, stop, jangan korupsi. Jangan korupsi, bahaya sekali korupsi itu. Ya. Nah, oke, silakan. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Imam. Saya ingin bertanya mengenai tiga hal tentang korupsi ini. Yang pertama, dulu saya pernah mencari-cari berita itu bahwa dulu itu KPK itu ingin dibubarkan ya Pak ya. Itu kalau nggak salah itu kayak mau diganti gitu sama kayak yang ngurusin itu kepolisian gitu Pak. Padahal tadi Pak Imam bilang bahwa teori yang willingness itu bahwa itu adanya kelemahan sistem, pengawasan kurang dan sebagainya. Padahal kalau misalnya kita taruh itu ke kepolisian itu kayak terlalu universal gitu Pak. Padahal kasus korupsi itu sangat sangat banyak gitu. Maka sangat dibutuhkan KPK ini tetap ada begitu Pak. Kemudian yang kedua sama ketiga ini tetap satu maksud ini mengenai almarhum Artijo Alkotsar yang seorang hakim itu Pak. Nah itu bapaknya tuh kan pernah bilang Pak kalau misalnya beliau itu ingin menghukum mati koruptor. Namun yang kata beliau itu agak susah itu maksudnya bagaimana ya Pak? Kemudian yang terakhir itu kalau misalnya Bapak Artijo ini bisa menghukum korupsi ini lebih parah, kenapa hakim-hakim yang lain itu tidak seperti Bapak, seperti beliau gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, Mbak Isa. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Saya jawab yang pertama dulu. Perlu diketahui bahwa isu pembubaran KPK itu terjadi karena banyak hal. Salah satunya anggaran yang luar biasa. Kalau misalnya Mbak Isa nanya ke saya adalah orang yang pertama kali setuju apabila KPK itu dibubarkan. Saya adalah orang yang pertama kali setuju KPK itu dibubarkan. KPK itu dibentuk karena kebutuhan yang mendesak. Ya, karena polisi dan kejaksaan tidak bisa mengemban tugas pemberantasan korupsi. Makanya ada mahasiswa syariah tanya, bubarkan KPK. Saya adalah orang yang pertama kali setuju bahwa KPK itu dibubarkan. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, maka Pak Imam mendukung gerakan korupsi katanya. Ya tidak seperti, kan ada lanjutannya ini. Ya, ini lanjutannya, asal Polri dan Kejaksaan tugas pemberantasan korupsinya semangatnya sama seperti KPK. Nah, ini ya, selama Polri dan Kejaksaan belum bisa seperti KPK, jangan dibubarkan. Berarti rakyat masih butuh KPK kan gitu. Nah, ya. Kenapa? Anggaran yang besar, memang besar anggaran pemberantasan korupsi itu. Ya. Kalau kalian lihat di mana, ke Belanda misalnya, tidak ada yang namanya KPK itu. Kenapa? Karena polisi dan kejaksaannya, prosekutor dan kepolisiannya, itu mampu mengemban tugas seperti itu. Di Indonesia, polisinya masuk angin, Pak. Jaksanya masuk angin, Pak. Nah, sehingga memang dibutuhkan KPK. Berarti KPK tidak dibubarkan sekarang. Ya, ingat, KPK itu dibentuk bukan karena perintah konstitusi, karena kebutuhan yang mendesak. Karena aparat penegak hukum yang salah satu tugasnya adalah menanggulangi pemberantasan korupsi, siapa? Kejaksaan dan kepolisian tidak mampu memberantas korupsi. Sehingga dibentukkanlah yang namanya KPK. Tidak jarang terjadi kasus rebutan penyidikan antara KPK dan kepolisian. Misalnya cicak buaya. Pernah dengar kasus cicak buaya? Itu kan gitu kan. Nah, ini maksudnya. Ya,
Jadi untuk KPK saat ini jangan dibubarkan, malah diperkuat harusnya. Ternyata KPK malah dilemahkan melalui Undang-Undang Revisi KPK, Undang-Undang nomor 16, nomor 15 tahun 2019. Misalnya dibentuklah lembaga pengawas. Kemarin ada kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Siapa itu yang namanya orang Cina konglomerat itu? Nur Salim itu di SP3. Ya ini berarti ini bukan maju mundur ini. Gara-gara rezim Undang-Undang KPK yang diubah. Padahal banyak pegiat anti korupsi itu sebenarnya melemahkan tugas KPK. Apa buktinya? KPK tidak bertaji seperti dulu. Memang ada kasus-kasus tertentu yang ditangkap, tapi tidak seperti dulu. Ya, seharusnya dikuatkan, jangan dilemahkan ini. Ya, barulah mahasiswa-mahasiswa yang demo pada waktu itu. Oh, maksudnya Pak Imam itu. Iya, saya ada dasarnya, logikanya jelas. Ya, seandainya KPK tidak ada kan lumayan kita mengirit pengeluaran negara yang miliar triliunan. Karena polisi dan kejaksaan mampu mengemban tugas seperti KPK. Ternyata polisinya masuk angin. Kejaksaannya masuk angin juga. Bahkan beberapa oknum polisi korupsi. Bahkan beberapa jaksa korupsi. Misalnya Jaksa Pinangki kemarin. Waduh, kacau ini. Ya. Janganlah untuk sementara ini korupsi biar KPK. Nah, kan, ya. Yang kedua, misalnya Hakim Agung almarhum Artijo Alkotsar. Saya pernah mendengar kuliahnya beliau. Ternyata beliau itu rumusnya setiap koruptor itu pasti bersalah. Dan hukumannya itu harus dikalikan 2 katanya. Wah, ini beliau ya yang memang tegas. Jadi misalnya di pengadilan negeri, Tipikor dihukum 2 tahun. Ya, banding misalnya. Ketemu pengadilan tinggi dihukum 6 tahun. Mau mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, hakimnya ketemu Artijo Alkotsar, mundur dulu, ya. Jangan dipaksa maju. Kenapa? Yang dihukum 6 tahun, rumusnya dikalikan 2, maka hukumannya bisa 12 tahun di penjara nanti. Wah, ya. Dan terbukti banyak. Contohnya Angelina Sondak, Anas Urbaningrum misalnya. Itu kan gara-gara Artijo Alkotsar, maka dijuluki sebagai hakim pencabut nyawa, ya. Karena itu Artijo Alkotsar tegasnya itu. Setiap koruptor itu pasti bersalah dan hukumannya itu kalikan 2 katanya. Itu sudah rumusnya beliau. Mau salah atau tidak salah. Kalau beliau sudah menjadi hakimnya yang memutus, maka siap-siap. Tak jarang koruptor banyak yang mencabut berkasnya. Jangan bandinglah, jangan dulu. Tunggu Artijo Alkotsar dulu berhenti atau pensiun, baru dilanjutkan. Karena apa? Beliau itu tegas, tidak mau disuap orangnya. Jujur apa adanya. Ya, makanya dunia pendekar hukum itu sebenarnya sudah punya. Kalau misalnya menjadi panutan seorang polisi itu, tirulah yang namanya polisi, jenderal polisi hukum. Kalau jaksa itu Jaksa Agung Suprapto, ya, atau Baharudin Lofa. Ya, kalau hakim itu ada juga ya salah satunya Artijo Alkotsar yang pendekar hukum yang jujur. Ada lagi juga dulu pendekar hakim yang jujur, pendekar hukum yang jujur. Namanya Hakim Agung Bismar Siregar. Masih banyak penegak hukum kita yang bersih. Meskipun hanya munculnya 1-2 orang di era tertentu. Ya, karena hakim itu ada eranya. Dan era itu ada masanya. Dan masa itu ada pemimpinnya. Ya kira-kira begitu. Nah, ya Pak Rahmiza. Bagus sekali apabila sifat keteladanan dari seorang Artijo Alkotsar ini menjadi penyemangat kita untuk terus melakukan pemberantasan korupsi. Harus mendidik kita lepas dari bayang-bayang korupsi. Karena apapun korupsi itu pasti menyengsarakan. Kira-kira begitu ya. Oke. Apa sudah terjawab semua pertanyaannya? Atau mungkin masih ada unek-uneknya, Mbak Rahmaiza, saya persilahkan jika ada flashback. Iya Pak, terima kasih sebelumnya untuk jawaban sebelumnya. Yang itu Pak, yang belum yang kenapa
pas waktu itu saya juga mendengarkan beliau berbicara mengenai hukuman beliau yang 2 kali lipat itu, Pak. Nah, itu tuh katanya kalau misalnya sebenarnya beliau itu malah pengen itu tuh ada hukuman mati gitu, Pak. Tapi katanya ada yang kayak susah gitu berhubungan dengan UUD Oh gitu, iya. Pak. Ya, oke, lupa saya. Nah, untuk menghukum mati, kita lihat dulu aturannya. Lihat di Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman mati itu bisa dijatuhkan apabila korupsinya dalam keadaan tertentu. Misalnya keadaan bencana. Nah, ini uang untuk penanggulangan bencana di korupsi, itu bisa dihukum mati. Ya, hakim kan harus mengacu kepada aturan. Tidak boleh memutus sewenang-wenang. Nah, ini yang menjadi pijakannya, ya. Kalau misalnya korupsinya dilakukan pada keadaan tertentu, Gunung Merapi meletus, ada bantuan ini korupsi, itu bisa dihukuman mati. Kalau tidak ada peristiwa-peristiwa itu, korupsinya dilakukan dalam keadaan biasa, tidak bisa. Karena aturannya memang tidak membolehkan untuk dihukum mati. Makanya saya katakan, yang bisa dihukum mati itu cuma ada 2 di Indonesia. Ya, yang pertama narkoba, yang kedua adalah terorisme. Karena memang dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang berapa? Nomor 3 2003 ya, tindak pidana terorisme, revisinya Undang-Undang nomor berapa? 17 2018 atau 2019 itu tentang Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang baru. Itu memungkinkan, ya, dan sudah dilaksanakan. Misalnya yang terorisme yang dihukum mati itu Bom Samudra, siapa lagi? Amroji yang ditangkap itu yang dihukum mati. Bandar narkoba itu ada, misalnya yang orang Nigeria itu dihukum mati. Siapa itu? Budiman ya, yang preman bandar narkoba itu, Freddy Budiman ya, itu kan sudah dihukum mati. Hanya 2 di Indonesia ya, narkoba, kejahatan narkoba dan kejahatan terorisme. Semoga menyusul ke depan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dihukum mati juga yang namanya koruptor, ya. Berbicara tentang korupsi, saya ingat dan masih teringat jelas di ingatan saya pada tahun 2014, flashback ke tahun 2014, ya, menjelang pemilihan presiden. Waktu itu calonnya adalah Jokowi Yusuf Kalla, Prabowo Subianto, sama Hatta Rajasa, ya kan? Masih ingat ya 2014 ya? Nah, oke, Jokowi periode pertama. Kamu tahu nggak, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Menko Polhukam sekarang itu adalah ketua tim SES, tim suksesnya Prabowo Hatta Rajasa. Nah, sebelum pemilihan itu, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, Menko Polhukam itu, saya undang ke UIN Malang untuk diadakan acara seminar. Seminar. Saya undang, beliau datang ke UIN Malang. Terus ada pertanyaan, kenapa sih Pak Mahfud itu mau menjadi ketua tim suksesnya Prabowo Hatta Rajasa? Apakah ada kontrak politik? Dan ternyata dijawab sama beliau, ya, seingat saya ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Ya, kata beliau, saya menjadi ketua tim sukses Prabowo Hatta pasti ada kontrak politik. Saya memang minta sesuatu. Apabila Prabowo Hatta Rajasa menang, saya siap menjadi Menteri Hukum dan HAM. Oh, jadi ada kontrak politik. Saya siap menjadi Menteri Hukum dan HAM, katanya Profesor Dr. Tapi saya juga berjanji 3 tahun masa jabatan saya Menteri Hukum dan HAM tidak mampu memberantas korupsi, saya akan mengundurkan diri, katanya. Wah, beliau ini luar biasa ya. 3 tahun beliau jadi Menteri Hukum dan HAM, tidak bisa memberantas korupsi, beliau mengundurkan diri. Ditanya, bagaimana strateginya, Prof? Gampang sekali, katanya. Untuk memberantas korupsi di Indonesia ini sudah akut. Maka dibutuhkan 2 cara. Yang pertama, perlakukan undang-undang subversi, katanya. Apa itu undang-undang subversi? Semua pejabat di negeri ini korup, katanya. Maka semua pejabat itu harus diberhentikan semua. Sulit, Prof, katanya. Kalau misalnya
undang-undang subversi ini sulit karena semua pejabat di negeri ini itu korup, baik yang bersalah maupun tidak bersalah semuanya dianggap korup, kan sulit. Maka cara yang kedua, berlakukan namanya undang-undang pemutihan. Siapapun orangnya, pejabat di negeri ini semuanya dianggap bersih. Ya. Tetapi kalau misalnya habis itu terbukti melakukan korupsi, nggak usah persidangan, langsung dihukum mati. Ternyata beliau sebelum menggunakan teori ini, beliau sudah terlebih dahulu belajar pemberantasan korupsi ke Cina. Jadi Cina itu memberlakukan undang-undang pemutihan namanya. Ya, Cina itu dulu korupsinya 5 kali lebih parah daripada Indonesia. Bayangkan Indonesia kayak gini sudah parah, Cina itu 5 kali. Tapi kok Cina maju sekarang? Karena itu begitu dilantik disediakan peti mati. Korupsi sedikit memenuhi syarat yang langsung dihukum mati. Tidak usah. Kalau di Indonesia ditangkap pakai baju oranye, malah dada-dada ketawa senyum-senyum di media. Kok bisa gitu ya? Ini di Indonesia. Ternyata Promovo itu belajar ke Cina. Cina begitu, ya. Kamu akan diangkat menjadi pejabat, menjadi menteri misalnya. Laksanakan tugasmu. Kalau kamu korupsi terbukti, ini peti sudah siap menguburmu. Ini Cina. Apakah Indonesia berani seperti itu? Tentu dengan beberapa persyarat. Masa korupsi 10.000, uang susuk, uang kembalian nggak dikembalikan langsung dihukum mati? Ya tentu tidak. Ada batas-batasannya. Ya. Sehingga dikategorikan korupsi yang dapat dijatuhi hukuman mati. Inilah Profesor Dr. Muhammad Matu MD. Nggak tahu gagasan itu kok hilang sekarang ya, yang ada pada diri beliau. Karena beliau itu jabatannya bukan Menteri Hukum dan HAM, tapi Menko Polhukam. Makanya saya nunggu seharusnya Menteri Hukum dan HAM ini, Prof. Mahfud ini, biar itu bisa terrealisasi. Ya. Nah, tapi jangan senang dulu. Yang saya khawatirkan ada bapak kalian ini pejabat. Dihukum mati bapak kalian ini. Bahaya juga. Ya, ini hati-hati. Ya, nah, kira-kira begitu. Jadi, yang pertama undang-undang subversi, semua pejabat di negeri ini harus diberhentikan karena korup, sulit. Yang kedua, namanya pemutihan. Ingat pemutihan ya, misalnya pemutihan kendaraan bermotor, bayar sekarang, nggak ada dendanya, ya kan, ada seperti itu kan, ini namanya pemutihan. Tapi habis itu melakukan lagi langsung dihabisin, langsung dihukum mati, nggak usah peradilan yang berbelit-belit, nggak usah pakai rompi tahanan warna oranye, dada-dada di televisi, langsung selesai. Wah, ini kan salah satu visioner ke depan ya. Makanya nanti yang orang-orang Madura ini, apabila saya jadi calon gubernur Madura pertama, coblos saya, akan saya berlakukan itu. Kita berantas korupsi. Ya. Atau minimal, kalau misalnya nanti saya lulus doktor, 2024 saya akan maju Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI. Nanti jangan lupa coblos saya ya, yang wilayah Jawa Timur ya. Nah, ya kira-kira begitulah. Promo ya. Nah, iklan lewat. Oke, silahkan jika ada ingin pertanyaan lagi. Mohon izin Pak, saya izin bertanya. Silahkan. Ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Imam, sepertinya korupsi itu biasanya kan identik dengan uang ya Pak ya. Seperti mengambil uang negara dan lain-lain. Jika yang saya tanyakan seperti ini Pak, jika misalnya pejabat itu mengambil barang milik seperti itu apakah juga termasuk korupsi, Pak? Kemudian jika hal itu termasuk korupsi, kemudian apa bedanya dengan Halo? Kok putus? Suaranya kok nggak kedengar? Mohon maaf, Pak. Diulangin. Jaringannya barusan kurang stabil. Ya, yang saya tanyakan tadi kan seperti yang sudah Pak Imam jelaskan, bahwa korupsi itu kan identik dengan uang ya Pak ya. Misalnya mengambil uang negara dan lain sebagainya. Yang saya tanyakan, jika misalnya pejabat itu mengambil barang yang itu memang milik pemerintah, misalnya mobil dinas dan lain sebagainya, apakah itu merupakan bentuk korupsi? Dan jika itu merupakan bentuk korupsi, kemudian apa bedanya dengan masyarakat lain yang mencuri seperti itu, Pak? Gimana ya? Ya gitu, Pak. Mohon maaf jika agak bulat. Oke, ya. Korupsi juga itu.
Karena itu adalah masuk kategori penyalahgunaan wewenang. Ya, kamu punya jabatan, kamu dikasih mobil dinas mau dipakai oleh anak kamu, itu namanya korupsi, itu namanya penyalahgunaan wewenang. Itu kan dipakai untuk kamu, untuk yang pejabat itu. Pak, bagaimana penegakan hukumnya? Ini yang repot. Ya, ini yang repot. Atau misalnya begini, kamu punya pejabat, kamu dikasih rumah dinas. Karena kamu banyak uang, kamu beli rumah di sampingnya, rumah dinasmu disewakan, dikontrakkan. Itu juga namanya penyalahgunaan wewenang. Tidak bisa, itu fasilitas negara. Ya. Nah, jadi yang saya katakan itu, korupsi itu berkaitan dengan pejabat atau kekuasaan. Misalnya contoh, kamu jadi hakim, saya mau disidang sama kamu. Terus saya bawa, mohon maaf, misalnya bawa cewek cantik. Ini Pak Hakim, silahkan dinikmati. Artis misalnya, ini tarifnya Pak Hakim, satu kali main, ini 500 triliun. Nah, saya kan tidak ngasih uang, ngasih seperti itu. Itu namanya gratifikasi. Gratifikasi seks, itu korupsi. Ya, itu kan penyuapan. Nah, jadi korupsi itu banyak macamnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan kekuasaan. Jual pengaruh. Saya ini adalah menteri ini. Yang memeriksa kamu itu anak buah saya. Kalau kamu tidak surat ke saya punya pengaruh loh di situ. Saya bisa membalikkan yang merah menjadi kuning. Nah, ini namanya jual pengaruh. Itu korupsi, bahaya itu. Ya, makanya kalau misalnya kalian undang KPK untuk jadi narasumber, mereka kan biasanya mau dikasih HR. Mereka nggak mau. Padahal itu HR resmi loh. Karena mereka sudah anggarannya sendiri. Ya. Nah, kecuali tidak dianggarkan oleh KPK, baru menerima anggaran. Karena tidak boleh double itu. Kalau double itu korupsi mereka. Dari KPK dapat, dari UIN Malang dapat. Itu korupsi namanya. Kan double nerimanya. Kan harusnya salah satu pejabat nerima satu HR. Ya, kira-kira begitulah. Ya. Korupsi juga itu. Penyalahgunaan wewenang. Yang biasanya mobil dinas itu untuk saya, dipakai anak saya. Ya. Tapi kalau mobil dinas itu dipakai untuk aktivitas saya bekerja, aktivitas saya ke kantor, ya tidak masalah. Memang itu fasilitas kok. Ya. Apalagi mobil dinas dipakai rekreasi ya ini. Oke, ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai itu, Pak. Akhir-akhir ini, terutama pada saat saya mulai masuk kuliah tuh saya sering mendengar adanya jatah untuk seseorang, misalnya masuk kuliah atau masuk ke pendidikan lainnya, Pak. Apakah itu termasuk korupsi juga? Dan apakah itu memang benar ada di lingkungan kita ini? Dan bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Jika itu bisa dibuktikan, itu korupsi. Ya, itu penyuapan namanya. Korupsi itu. Tidak bisa seperti itu. Ya, kecuali ada kecualinya. Memang ditentukan misalnya prestasinya ABCD, langsung masuk tanpa tes. Itu nggak masalah, itu kan prestasi. Tapi kalau misalnya main seperti itu, ada jatah, nggak bisa. Itu korupsi kalau ketahuan. Ya. Masalahnya adalah korupsi itu sekarang dijuluki sebagai white collar crime, kejahatan kerah putih, kejahatan berdasi. Ini yang sulit. Ya. Nah, ini yang sulit untuk dibuktikan. Kalau ini terbukti, ada buktinya, ada saksinya lengkap, korupsi itu bisa kena itu. Ya. Sekarang saya tanya kepada kalian. Seorang Pak Camat korupsi uang 5 juta dihukum setahun penjara. Orang biasa, rakyat, mencuri 1 ekor ayam yang harganya kurang lebih 50.000, dihukum setahun. Pak Camat korupsi 5 juta, dihukum setahun.
pencuri, orang biasa mencuri ayam dihukum setahun. 1 ekor ayam harganya 50.000. Saya tanya, adil apa enggak menurut kalian? Siapa yang bisa jawab? Yuk, silahkan. Adil apa enggak menurut kalian? Pak Camat korupsi 5 juta dihukum setahun. Rakyat biasa mencuri 1 ekor ayam yang harganya 50.000 dihukum setahun. Saya tanya, adil apa enggak? Yuk dijawab. Enggak, Pak. Ya, siapa yang jawab ini? Saya Khairul Nur Khoim. Oke, kenapa enggak? Apa alasanmu bilang tidak adil? Ayo Khairun Nur Khoim, kenapa tidak adil? Ya harusnya Seharusnya korupsinya banyakan itu, Pak. Banyakan Pak Camatnya. Pak Camat korupsi 5 juta, pencuri ayam korupsi korupsi mencuri 1 ekor ayam harganya 50.000. Terus nggak bisa menjawab, ganti yang lain. Ini mahasiswa pemalu ini. Nggak pede dengan jawabannya, ya. Ayo, adil apa enggak? Tidak. Kenapa tidak, Mbak? Karena menurut saya Pak Camat itu kan sudah merugikan banyak orang kan, melalui jabatannya dia sudah menyalahgunakan uang yang harusnya untuk misal untuk pembangunan dan lain-lain itu udah kayak diambil gitu sebesar 5 juta. Nah, sedangkan kalau pencuri dia cuma mencuri 1 ekor ayam yang harganya 50.000. Tapi terkadang pencuri itu masih digebukin oleh warga, dan rutannya juga kalau untuk koruptor itu terkesan kayak lebih bagus gitu daripada rutan untuk pencuri. Begitu Pak menurut saya. Oke. Ada yang lain? Adil apa enggak? Ayo yang lain. Halo? Adil apa enggak? Halo? Oke. Kalau menurut saya itu adil. Menurut saya itu adil. Saya juga punya alasan. Kenapa adil, Pak? Oke. Pak Camat mencuri 5 juta. Ya. Diberhentikan enggak sebagai camat? Diberhentikan. Karena korupsi ketahuan. Diberhentikan berarti dia tidak lagi menjadi camat. 1. Yang kedua, dikembalikan enggak uangnya ke negara? 5 juta. Dikembalikan, Pak. Dikembalikan. Kalau enggak disita rumahnya, ya. Yang ketiga, ini menurut saya letak keadilannya. Kan enggak apa-apa kan beda pendapat. Ya. Yang paling menyengsarakan dan melekat itu adalah label. Ya. Misalnya anaknya main sama kamu, anaknya berbuat onar. Dasar anak koruptor. Itu sakitnya, Masya Allah. Itu sakitnya menusuk jantung hati yang lebih dalam. Pergi sana, jangan main sama anak koruptor. Wah, justifikasi dari masyarakat seperti itu. Itu berat loh, itu beban mental. Itu menurut saya adilnya. Ya. Kalau pencuri, malah dia senang kok di penjara karena dikasih makan di penjara itu. Dia dilatih untuk menjadi lebih baik dan lain-lain. Ini menurut saya, ya. Silahkan kalian berpendapat. Saya minta pendapat kalian kok. Mau pendapat ABCD semuanya betul, ya. Tapi kita juga harus memikirkan realita yang terjadi. Ya benar, saya tidak menyalahkan jawaban Mbaknya tadi. Tidak, dia terserah, itu kan pendapat Mbaknya, ya. Nah, kalau saya begitu. Toh kalian juga tidak bisa menyalahkan saya karena alasan saya kan rugi. Inilah. Makanya kalau diminta alasan menurut kamu, itu sampaikan aja untuk kalian, ya. Kecuali ditanya bagaimana pendapat kalian menurut teori. Menurut teori pembuatan enzim
Oppo misalnya, saya nggak tahu farmasi itu diajarin enzim apaan. Ya. Atau kalian misalnya meneliti ada seorang ulama besar, dia meludah, habis meludah ada santrinya Salim, 5 tahun ke depan santrinya jadi orang besar, itu perlu diselidiki. Ludahnya itu mengandung ludah apa itu? Enzimnya yang masuk ke kepalanya itu enzim apa? Ini bisa penelitian juga ini ya. Apakah ada seperti itu? Banyak kok ya. Katanya, 5 tahun lagi jadi ulama besar. Kok bisa gitu ya? Padahal diludahin ini. Atau kiainya makan, nggak habis, dikasih makan ke santrinya, rebutan santrinya, makan sisa kiainya, tahu-tahu 3 tahun lagi jadi ulama besar. Wah, ini jangan-jangan ada apa? Atau kalian mau pintar seperti saya, mau siap, saya ludahin, pintar. Ditempeleng, diunjuk rasa, Pak Imam ini telah melakukan pelecehan. Waduh, bisa diunjuk rasa sama kalian ini ya, kalau saya seperti itu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Sambil menunggu info dari Mas Ketua Kelas, Mas Asmi, Mbak Rohma, dan lain-lain, kapan perkuliahan terakhir, nanti diinfokan ya. Kalau misalnya minggu depan masih ada, saya akan isi sekali lagi. Ya. Atau misalnya habis Lebaran masih ada, saya siap menemani kalian. Ingin memberikan perkuliahan kewarganegaraan. Ya, saya tunggu infonya dan info juga dari Pak Nabila. Saya juga tunggu. Kapan UASnya, kapan nilai harus saya masukkan, ya. Meskipun nilainya tugas kemarin salah semua, tetap saya bantu. Tidak mungkin ditulis salah, dikasih nilai 0. Tidak mungkin lah. Nilai kalian, nggak lulus, semester depan ketemu saya lagi. Masa ketemu saya terus? Nggak bosen ketemu saya gitu. Ya, lebih baik ketemu saya pada saat kalian sudah jadi apoteker, ya. Jadi pemilik apotik, siapa tahu syukur-syukur nggak minta gratisan saya. Kalau misalnya 50.000 ya didiskon 20 jadi 30 kan lumayan. Ya syukur-syukur gratis juga nggak apa-apa ya, syukur. Tapi saya nggak minta ya. Oke. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang Indonesia Timur, siap-siap mau berbuka ini. Indonesia Tengah masih 1 jam lagi, Indonesia Barat masih 1,5 jam atau 2 jam lagi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah, wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.